Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kemudian akan dilanjutkan berdoa. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dapat hadir di Sekolah Dasar Negeri 01 Jombor, Sukoharjo. Kami sangat berbahagia. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah. Selain melakukan pengajaran di perguruan tinggi, itu juga harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya sebagai Kepala Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, monggo jika ada yang berminat untuk lanjut sekolah S3, saya tunggu. Nah, pengajarnya di sebelah kanan saya ini sebenarnya senior saya dulu, guru saya ketika saya S1, Profesor Suyitno. Itu sebelah kanan saya ini Profesor Dr. Retno Winarni. Lagi ini ada Profesor Dr. STY Selamet. Di sebelah kanan saya lagi Bapak Dr. Andes Ismail MPD. Lalu ada dua mutiara terpendam kami yang duduknya di sebelah sana, Dr. Sekti Yuli Setiani, itu lektor dalam bidang pengajaran sastra di sekolah dasar. Nah, di sebelahnya ini juga mutiara terpendam kami yang kami gosok-gosok sekarang makin pinter, bagus sekali. Ini adalah Ibu Ari Suryawati Setio Saisar. Dia akan menyampaikan tentang literasi bahasa Indonesia, bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada keluarga besar Universitas 11 Maret ini, saya mengucapkan terima kasih atas terawannya, juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bekerja bersama. Mulai untuk penampilan pertama dari Bu Dr. Septi Yuliastiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Andayani selaku Ketua Bapak Ibu Tim Grup Riset Inovasi Prof. Retno, Prof. Suyitno. Saya akan berbagi informasi, berbagi pengalaman dari hasil penelitian kami. Yang pertama terkait dengan literasi bahasa. Nah, tentu saja yang intinya kegiatan literasi ini memang sudah bukan menjadi misi 1-2 sekolah, tapi sudah misi nasional yang itu memang diamanahkan oleh Mas Menteri. Bahasa tentu adanya pengembangan literasi bahasa diharapkan peserta didik kita bisa mengembangkan penguasaan bahasanya, kosakatanya meningkat, tata bahasanya baik, begitu. Kemudian sehingga akan membawa dampak komunikasi mereka akan menjadi baik. Itu. Jadi dengan menguasai satu bahasa, misalnya bahasa Indonesia, dengan belajar bahasa Indonesia bisa belajar banyak ilmu yang lain. Tentu saja. Saat teknologi tidak bisa dipungkiri untuk saat ini berperan penting terhadap pengembangan literasi, pengembangan siswa. Ya, tentu saja gerakan literasi bukan hanya digaungkan saat ini, gitu. Sudah ada gerakan literasi yang memang sudah diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru. Sekolah-sekolah sudah mulai membenahi perpustakaan yang sebelumnya mungkin tidak dibiarkan begitu saja. Dengan adanya gerakan literasi sekolah mulai dibenahi. Bahkan ada pojok-pojok literasi di kelas, seperti suasana di kelas ini ada pojok-pojok literasi, bacaan, ada majalah dinding di belakang. Nah, itu merupakan salah satu wujud dari gerakan buku digital. Bapak Ibu tidak hanya bisa menyajikan dalam bentuk teks, tapi bisa juga menambahkan di sana videonya. Tertarik untuk belajar, akan tertarik untuk
mempelajari apa yang ada di dalam buku tersebut. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sosial MPD dengan moderator Profesor Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang panjang biar beliau sendiri yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Andayani MPD selaku basis equaliterasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. Tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa bahasa Indonesia ini ternyata multi. Tidak hanya Bapak Ibu atau siswa belajar bahasa Indonesia ini tidak cukupnya hanya bahasa Indonesia saja, tetapi bisa lintas ilmu. Dalam dunia pendidikan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, ya tentu sangat dibutuhkan hal tersebut, tentunya dapat memperbaiki dan menciptakan khususnya generasi-generasi yang sadar dalam menjaga lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia, tentu khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan terciptanya pembangunan ramah lingkungan. Pelajaran bermakna merupakan suatu hal yang harus diupayakan oleh setiap pengajar. Jadi memang dari landasan ekoliterasi itu, ya tentunya berkembang diimplementasikan di sekolah. Dalam project learning ini memang dibutuhkan sebuah kerja kelompok untuk memecahkan sebuah masalah yang tadi akan digali. Oke, Balidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya buka pertanyaan menyebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, Bu Septi atau Wika. Nama saya Ruslan di PAI, Pak. Itu apakah dianggap penyimpangan menurut kacamata PBI? Kemudian yang kedua, kaitannya dengan literasi berbasis IT, itu kendala kita itu memang sarpasnya gitu ya, Bu. Karena ya kurang memadai untuk gimana kegiatan membaca literasi yang sudah berjalan sebenarnya, terutama untuk kami yang mengajar di kelas 6, di mana ujian itu dalam materi bahasa Indonesia itu kan ada mendengarkan, menulis, kemudian memaparkan ya, atau menceritakan kembali. Itu ya studi. Di sini saya akan menerapkan pertanyaan kepada pemateri kedua untuk tema 8 ini. Akan mencoba membuat alat penyaring air secara sederhana. Pengalaman tahun lalu itu anak-anak sangat sesuai dengan apa yang telah dijalani tadi, itu mengalami kesulitan itu. Mohon trik caranya agar anak lebih antusias dan bisa membuat laporan seperti yang telah Seharusnya SD sini itu pelaksanaan untuk literasi itu sudah berjalan. Jadi 15 menit sebelum KBM itu sudah dilaksanakan. Kepada saya, yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih Pak responnya beserta Ibu Bapak Ruslan dan Ibu Eryani. Mohon izin saya jawab sekalian gitu Bapak. Nah, idealnya memang sejak dini anak-anak itu memang perlu diberi basic linguistik yang baik, diberi pemahaman tata bahasa yang baik supaya berpengaruh terhadap pola pikirnya nanti jadi runtut dan keterampilan berbahasa Indonesia juga baik. Misalnya anak-anak bersama teman-temannya di dalam pergaulan, di bahasa pergaulan. Nah, mereka bisa di dalam bahasa, di saat bergaul dengan teman-temannya, biarkan mereka dengan bahasanya mereka sendiri, dengan campur bahasa Jawa, bahasa gaul istilahnya. Tapi kalau anak SD kayaknya belum terlalu banyak bahasa gaulnya. Berdasarkan pengalaman yang kami peroleh dari kami meneliti, keterampilan berbahasa itu tidak bisa langsung instan sekarang. Kita juga tidak selalu bisa menuntut kelas 6 ya dia harus sudah bisa ngomong, gitu kan gitu ya Bu. Nah, kita perlu melihat pembiasaan.
kita perlu melakukan pembiasaan. Nah, kalau memang jarang diberi kesempatan untuk bicara, nah mereka akan takut Ibu. Tapi kalau sering kita latih, kita bicara, biarkan mereka punya kesempatan berbicara, itu tentu akan lebih baik begitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dwi Hastuti. Ini selaras dengan penelitian yang kami lakukan di kelas 5. Memang saya melihat di kelas 5 itu memang banyak membuat sebuah produk begitu. Dan komputer dan LCD pun itu jelungan Ibu. Ya. Tapi kalau kami di S3 itu beruntung karena masih daring. Betul, kami itu masih daring. Pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya, terutama kalau datang ke SD-SD begini. Nah ini saya, karena itu saya mengucapkan terima kasih. Saya berpengalaman untuk tentang literasi ketika zaman saya SD. Ada judulnya. Kenapa dari dulu menteri-menteri tidak menuliskan, sehingga para guru itu tidak menyusun bagaimana. Pertama, menumbuhkan semangat minat anak ini dulu. Kalau belum tumbuh, jangan dikejar-kejar dulu. Tumbuhkan minat untuk membaca. Nah, untuk membaca ini perlu tadi misalnya saya menyarankan sarpras dari perpustakaan bisa dilengkapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kebutuhan ini banyak, oleh karena itu ya bagi sekolah mungkin berat karena butuh pengadaan sarpras itu. Pemateri ya, bahwa peran literasi dalam meningkatkan kompetensi, tidak hanya kompetensi bahasa itu tinggi sekali. Karena 4 kemampuan yang kemampuan bahasa menurut saya ya. Semoga memberi manfaat bagi SD Negeri nomor 1 Sukoharjo dan bagi kita semua. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan kepada para hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.